Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga tetap diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Melinting. Kali ini saya akan menyampaikan tentang virus corona, yaitu definisi dan asal-usul virus corona itu sendiri, gejala-gejala pada virus corona ya bagi penderitanya, kemudian pencegahan untuk penularan virus corona. Virus corona atau yang disebut dengan SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan ya. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 atau COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga menyebabkan kematian. SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang pada lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau coronavirus disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Selanjutnya, untuk mengetahui gejala-gejala pada penderita virus corona, gejala coronavirus dari hari ke hari itu dapat dicek secara mandiri ya. Ini hanya gambaran secara umum. Berdasarkan hasil penelitian oleh WHO dan Cina, itu terbagi dalam beberapa bagian. Hari pertama dan kedua, gejala awalnya mirip dengan pilek biasa disertai dengan sakit tenggorokan ringan dan tidak mengalami demam ataupun merasa lelah. Penderita tetap bisa mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Pada hari ketiga, tenggorokan pasien mulai terasa sakit. Suhu tubuh bisa mencapai sekitar 36,5 derajat Celcius. Meskipun jarang terjadi gejala lain seperti mual, muntah, atau diare ringan dapat terjadi. Pada hari keempat, sakit tenggorokan terasa lebih parah. Gejala lain seperti lemas dan nyeri sendi mulai muncul. Suhu tubuh pada penderita bisa mencapai 37 derajat Celcius. Pada hari ke-5 sampai ke-6, demam ringan mulai terjadi. Suhu tubuh pasien berada di atas 37,2 derajat Celcius. Gejala kedua yang paling umum terjadi seperti batuk kering juga muncul. Kemudian kesulitan bernapas juga dapat terjadi. Sebagian besar pasien pada tahap ini mulai mudah lelah. Gejala lainnya tetap sama. Keempat gejala ini adalah sekian dari 5 indikasi utama COVID-19 yang diteliti WHO. Pada hari ke-7, pasien yang belum merasa pulih pada hari ke-7 biasanya mengalami batuk parah dan sesak nafas. Demam bisa mencapai 38 derajat Celcius. Pasien dapat mengalami sakit kepala dan nyeri otot ataupun diare semakin buruk jika ada. Banyak pasien yang mulai dirawat di rumah sakit pada tahap ini. Pada hari ke-8 sampai ke-9, pada hari ke-8, gejala ini cenderung memburuk bagi pasien yang memiliki penyakit lain secara bersamaan. Nafas pendek yang parah menjadi lebih sering, serta suhu tubuh bisa mencapai di atas 38 derajat Celcius. Pada hari ke-9 adalah waktu rata-rata di mana spesies virus mulai mempengaruhi 40% pasien. Pada hari ke-10 hingga ke-11, dokter mulai melakukan tes pencitraan seperti ronsen dada untuk melihat kondisi gangguan pernafasan pada pasien. Pasien kehilangan nafsu makan dan mungkin merasakan sakit pada perut. Kondisi ini juga mengharuskan pasien dirawat di ICU. Hari ke-12 hingga ke-14, bagi pasien yang selamat, gejalanya dapat menurun, seperti demam cenderung menurun dan sesak nafas mungkin mulai berhenti pada hari ke-13. Namun beberapa pasien mungkin masih terkena batuk ringan bahkan setelah keluar dari rumah sakit. Hari ke-15 hingga ke-16,
Hari ke-15 adalah kondisi yang berat bagi pasien minoritas lainnya. Pasien yang rentan harus bersiap untuk kemungkinan gagal jantung akut atau gagal ginjal. Hari ke-17 hingga hari ke-19. Kasus kematian akibat COVID-19 terjadi sekitar hari ke-18. Sebelum itu, pasien yang rentan dapat mengalami infeksi sekunder yang disebabkan oleh patogen baru di saluran pernafasan. Kondisi parah ini kemudian dapat menyebabkan pembekuan darah dan iskemia. Hari ke-20 hingga hari 22, pasien yang bertahan hidup pulih sepenuhnya dan dipulangkan dari rumah sakit. Itulah gejala-gejala pada penderita corona. Kemudian untuk mencegah penularan COVID-19 atau coronavirus, yang pertama itu mencuci tangan. Virus corona dapat bertahan pada permukaan benda tanpa inang selama berjam-jam. Mencuci tangan menggunakan sabun atau cairan pembersih dapat membunuh virus dan mencegah penyebaran virus. 2. Hindari kerumunan. Dalam kerumunan dapat meningkatkan kemungkinan tertular COVID-19. Saat seseorang batuk atau bersin, cairan partikel kecil dapat berpotensi terhirup saat di udara. Jadi, jaga jarak sekitar 1-2 meter untuk lebih amannya. Ketiga, hindari menyentuh area wajah. Tangan menyentuh banyak permukaan dan memungkinkan virus menempel. Jika menyentuh daerah yang memiliki kelenjar seperti mata, hidung, atau mulut, potensi terinfeksi virus COVID-19 semakin besar. Keempat, gunakan masker. Jika Anda merasa tidak sehat, silakan gunakan masker agar tidak menulari orang lain di sekitar Anda. Dan jangan lupa mengganti masker secara berkala. Gunakan masker saat batuk atau bersin atau menggunakan bagian dalam siku saat batuk dan bersin itu. Oke, itulah definisi gejala dan pencegahan coronavirus. Silakan untuk menjaga kesehatan diri masing-masing. Jika kalian mengalami atau merasa badan tidak fit, tidak enak, silakan konsultasikan ke praktisi kesehatan atau dokter di lingkungan kalian untuk mendapatkan perawatan atau pengobatan yang tepat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk memberikan subscribe dan share videonya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.